Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalzabila Nurosita. Kalian bisa panggil saya Salsa atau Zaza. Oke, jadi tujuan saya di sini itu untuk mengajak semuanya untuk ikut menjaga kesehatan mental. Nah, pasti di sini banyak banget nih teman-teman yang merasa bosan, lemah, letih, lesu, bahkan malas. Itu juga termasuk dari bagian ciri-ciri gangguan kesehatan mental loh. Nah, maka dari itu saya akan menjelaskan tentang apa sih kesehatan mental itu, dan tentunya saya juga ingin mengajak teman-teman untuk bagaimana sih menjaga kesehatan mental agar tidak terganggu dan cara-cara agar kita itu sehat dari gangguan kesehatan mental. Nah, selanjutnya, apa sih kesehatan mental itu? Kesehatan mental adalah kondisi di mana kesejahteraan emosional, psikologi, dan individu. Hal ini mencakup kemampuan seseorang untuk mengolah stres, menjalin hubungan yang sehat, beradaptasi dengan perubahan kehidupan, serta merasakan, memahami, dan mengatasi emosi. Atau kesehatan mental itu seperti kondisi kesejahteraan di mana individu menyadari potensinya sendiri, dapat mengatasi stres normal dalam kehidupan, dapat bekerja secara produktif dan menghasilkan, serta dapat memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Nah, kalau ditanya, kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Menjaga menjaga membantu kita menjalani hidup yang bahagia, supaya lebih bahagia, lebih ngejalani hidup lebih plong gitu, atau produktif dan terhubung dengan orang lain, atau bersosialisasi dengan orang lain. Nah, berikutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental nih. Yang pertama itu ada faktor genetik, faktor keturunan yang dapat meningkatkan resiko seseorang untuk mengalami masalah kesehatan. Jadi kalau genetik itu juga bisa. Terus yang kedua itu pengalaman masa kecil. Pengalaman masa kecil atau kayak trauma gitu ya di masa kecil, seperti pelecehan atau pengabaian, dan dapat meningkatkan resiko masalah kesehatan mental juga, atau kayak bullying gitu. Dan ketiga itu stres yang berkepanjangan itu juga dapat memicu atau memperburuk masalah kesehatan. Jadi kalau teman-teman ada yang stres, pikirannya kacau, kayak bingung mau kemana, itu usahakan jangan stres. Kalau bisa itu kayak refreshing, healing, atau jajan supaya kita itu nggak terlalu memikirkan hal itu. Terus yang keempat itu ada penyakit fisik. Nah, kalau penyakit fisik kayak beberapa penyakit fisik itu seperti diabetes atau penyakit jantung atau kanker itu dapat mempengaruhi kesehatan mental juga, karena kan kayak kita terlalu memikirkan penyakit kita, kalau kita itu bakal kayak tambah parah atau bisa sampai meninggal, terus kayak kita langsung stres gitu. Jadi jangan sampai. Terus yang terakhir itu penggunaan zat alkohol dan obat-obatan terlarang itu juga dapat meningkatkan resiko masalah kesehatan mental. Nah, selanjutnya ada masalah-masalah kesehatan mental yang sering terjadi di lingkungan kita. Yang pertama itu ada depresi. Nah, kalau depresi ini itu menurut saya alasan paling utama dalam masalah kesehatan, karena gangguan mood yang ditandai dengan perasaan sedih, putus asa, dan kehilangan minat atau arah untuk kita menjalankan aktivitas yang kita sukai sehari-hari. Jadi kayak kita itu males untuk melakukan aktivitas yang kita sukai, sampai kita itu depresi gitu. Terus yang kedua itu ada kecemasan. Kecemasan itu gangguan mental yang ditandai dengan perasaan cemas dan khawatir yang berlebihan. Terus yang ketiga itu ada gangguan bipolar, gangguan mood yang ditandai dengan perubahan ekstrem dalam suasana hati, dari dimana kita itu senang banget, bahagia banget, tiba-tiba kita kayak sedihnya itu sampai depresi gitu. Jadi itu menyebabkan masalah gangguan mental juga. Terus yang keempat ada gangguan perilaku, termasuk gangguan konsentrasi, gangguan tidur, gangguan makan, kayak sulit untuk kita menjalani itu. Jadi itu juga termasuk alasan
gangguan kesehatan mental. Terus yang terakhir itu ada gangguan pengendalian impuls. Kondisi ini itu dimana individu tidak dapat mengendalikan perilaku mereka yang dapat menyebabkan mereka melakukan tindakan yang merugikan diri mereka sendiri atau orang lain. Berikutnya ada skizofrenia, gangguan mental yang ditandai dengan halusinasi, delusi, dan pemikiran yang tidak terorganisir. Nah, selanjutnya ada tips-tips untuk menjaga kesehatan mental nih. Yang pertama, itu ada hargai diri sendiri. Nah, jadi mulailah kalian itu dengan menghargai diri kalian sendiri. Lakukan aktivitas yang membuat kalian itu merasa lebih bahagia, ngerasa bersyukur atas hal-hal baik, sesuatu baik yang terjadi di dalam hidup kalian. Dan hindari menyalahkan diri kalian sendiri dan membandingkan diri kalian dengan orang lain, kayak insecure gitu misalnya, itu jangan sampai. Terus yang kedua itu sayangi tubuh sendiri. Kesehatan mental sangat bergantung pada cara kalian itu bagaimana merawat dan menyayangi diri kalian sendiri. Pastikan kalian itu cukup tidur, terus mengonsumsi makanan seimbang, sayur-sayuran, minum vitamin, dan berolahraga secara rutin. Hindari kebiasaan merokok, seperti merokok, terus mengonsumsi minuman keras, dan menggunakan obat-obatan yang terlarang. Terus yang ketiga itu akui perasaan dan emosi negatif. Mengenali dan mengakui perasaan negatif itu adalah langkah yang penting untuk melewati gangguan kesehatan mental. Redakan emosi negatif dengan cara yang positif, melakukan hal-hal positif, berpikiran positif, seperti bermeditasi, seperti juga olahraga dengan rutin, seperti itu. Oke, selanjutnya yang keempat itu ada kelola stres dengan baik. Mengolah stres dengan baik itu adalah kunci utama juga untuk menjaga kesehatan mental nih. Kalian bisa melakukan hal-hal seperti yang menyenangkan di hati kalian, yang enak gitu kalian untuk melakukan aktivitasnya itu, kayak seperti berjalan kaki, terus menonton film, mendengarkan lagu, atau menulis di buku harian untuk meredakan stres. Kalau kalian ada yang hobinya jalan-jalan, traveling, itu kalian bisa juga lakuin. Terus kalau ada yang hobinya itu makan, ngemil, itu juga kalian bisa lakukan untuk meredakan stres kalian. Terus yang kelima itu ada tetapkan tujuan yang realistis. Menetapkan tujuan dan target yang realistis dapat membantu kalian untuk menjaga kesehatan mental agar mental kalian tuh agar lebih baik gitu. Tuliskan target dan tujuan kalian baik sehari-hari maupun jangka panjang dengan realistis dan sesuai dengan waktu dan beban tugas kalian. Terus yang keenam itu ada pelihara hubungan yang baik dengan orang lain. Orang dengan hubungan sosial yang baik itu lebih mampu mengatasi stres dan memelihara kesehatan mental. Luangkan waktu bersama orang lain, orang terdekat seperti orang tua, teman, sahabat, pacar, dan coba mengikuti kegiatan baru untuk bertemu orang-orang baru. Terus yang ketujuh itu ada membantu orang lain. Melakukan kegiatan sukarela atau beramal dapat membantu kalian merasa lebih baik dan berguna di dalam hidup. Membantu orang lain juga dapat menghindarkan kalian dari rasa kesepian yang pada akhirnya dapat membantu menjaga kesehatan mental kalian. Jadi, mari kita jaga kesehatan mental dan fisik kita mulai dari sekarang.